Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stikes Harapan Ibu Jambi akan menjelaskan tentang panca indera yang anatomi bagian telinga. Perkenalkan, nama saya Enda Desriana. Saya Enda Yamela. Saya Siti Aulia. Baiklah, kami akan menjelaskan yang pertama adalah telinga bagian luar. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian telinga secara umum. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya dengan mata kita sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian telinga. Yang pertama adalah telinga bagian luar, yaitu yang terdapat daun telinga, yang terdiri dari auricula yang terbentuk oleh tulang rawan elastis yang merekat pada kulit yang miring, berfungsi untuk menangkap suara dan melokasikan suara. Auricula membentuk lengkungan yang disebut kongka dan bagian pinggiran dinamakan helix, lengkungan. Yang kedua, terbentuk dari kanal pendengaran eksternal, yaitu dibentuk oleh tulang rawan dan temporal yang ukuran sekitarnya 4 cm dari tragus ke membran timpani, yang juga disebut sebagai gendang telinga. Lengkungannya tersebut untuk mencegah benda asing masuk untuk membran ke timpani. Ada beberapa saraf sensori di bagian telinga luar. Yang pertama adalah saraf aurikular, saraf oksipital, saraf Baik, saya akan menjelaskan telinga bagian tengah. Terutama fungsi dari telinga bagian tengah ini adalah mengantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Nah, bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes, dan banyak dinding yang rumit. Telinga bagian tengah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada membran timpani. Membran ini berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah yang terdiri dari pars flaccida dan pars tensa. Tulang malleus melekat kuat pada membran timpani dengan bentuk cekungan yang disebut umbo. Di membran timpani terdapat 3 saraf. Yang pertama itu ada saraf auricula temporal, yang kedua saraf Arnold, dan yang ketiga itu saraf cabang saraf timpani. Nah, pada permukaan dalam membran timpani terdiri tulang yang bergerak disebut ossicles, atau yang pertama itu ada tulang malleus atau tulang palu, yang kedua incus yaitu landasan, dan yang ketiga itu ada stapes yang artinya tuh tulang sanggurdi. Nah, tulang tadi itu berfungsi untuk menghantarkan dan memperkuat gelombang suara hingga 10 kali lipat lebih kuat dari udara ke dalam telinga. Kemudian yang kedua ada saluran eustachius, yaitu yang menghubungkan telinga tengah dan hulu kerongkongan dengan hidung atau nasofaring ya. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Nah, terdapat otot penting yang terdapat di dalam telinga tengah, yaitu otot stapedius dan tendon tensor timpani. Nah, kondisi di bawah ini mungkin terjadi ketika telinga bagian tengah Anda mengalami masalah. Yang pertama itu ada otitis media, yang kedua perforasi membran timpani atau pecah gendang telinga, yang ketiga barotrauma, dan yang terakhir itu meningitis. Baiklah, di sini saya Enda Yamela akan menjelaskan telinga bagian dalam. Struktur telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin osseous, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran atau disebut dengan kantung dan saluran membran. Labirin membran juga memiliki komponen, yaitu yang pertama ada koklea. Koklea adalah organ penting pada telinga dalam yang berbentuk cangkang siput, biasanya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Bagian ini memiliki 3 bilik, yaitu skala vestibul saluran koklear dan skala timpani.
Pada koklea ini terdapat organ kortil yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Yang kedua, vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh ke dalam keadaan diam. Yang ketiga, ada semisirkular. Semisirkular merupakan saluran tengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal belakang yang berisi ampula. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Jadi, gangguan telinga yang mungkin Anda hadapi ketika bagian telinga bagian dalam bermasalah adalah labirinitis. Selain itu, Anda juga dapat mengalami gangguan pendengaran sensori neural juga terjadi ketika bagian telinga bagian dalam, tepatnya pada saraf koklea, mengalami gangguan. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.